insya Allah. Muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Pokoknya aminnya kurang kompak ini. Orang ini kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Terus nanti kan Bapak Ibu, maksud pun kalau ingin tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Tetap ingat, tabungan yang terbaik adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Trah Bambang Rejo, yaitu Bu Uning dan keluarga besar tadi yang sudah kita takdirkan meresmikan Rumah Quran, rumah ngaji ini. Semoga betul-betul diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin. Kemudian saya tidak sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Bapak Lurah, Bapak Artono, Bapak Al-Mukarram, Yai, Bapak Binarno, dan semua Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf tidak satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Ngapunten Bapak Ibu kalau ini bahasanya campur-campur. Paulan itu yang ketika bahasa Jawa khawatir buatan pas wonten Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat sedanten? Sehat. Ibadah Ibu lancar. Tambah sabar. Makin bersyukur. Yakin buatan marah-marah lagi. Kenapa ini perlu tanyakan? Sebab menghilangkan marah-marah itu ternyata sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. Jadi apa Jeng? Kalau itu peningali perhatikan, oh ternyata wong sek nesuwi jebule wong jarang berzikir. Saestu niku. Kula niku dereng nemu akeh kok wong kok lagi dikir nesu niku dereng ngenten. Teng mriki nek nesu yo nggih dikir apa mboten? Berarti nek lagi nesu lagi ke kesel apa kesetanan? Pun ngaku siambak, alhamdulillah. Bapak Ibu yang aku hormati, jadi bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Tapi ini saya senang sekali. Judulnya keluarga besar. Ya, telah dari Pak Bambang Rejo, Bu Uning dan keluarga besar, Pak Sarul tadi dan keluarga besar tadi, yaitu sudah meresmikan. Itu kan ada ngaji. Apa tadi? Saya mau tanya sebelumnya. Kinten-kinten ibu-ibu tengah ketangi ini dengan bapak-bapak ngajinya pintar bapak-bapak atau pintar ibu-ibu? Kinten-kinten lawan. Pintar bapak-bapak atau pintar ibu-ibu? Kalau ada tes. Seboleh pinter pakai apa pinter bunyi. Kalau ibu dia lah, saya sering ngaji sebab ibu-ibu. Siap Bu? Untuk membuktikan apakah ibu-ibu lebih pinter atau bapak-bapak yang lebih pinter ngaji. Ibu dia siap Ibu? Panjenengan perhatikan ayat yang akan saya baca. Tugas jenengan hanya melanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Monggo Bu dilanjutke Bu. Kula ulangi ya Bu nggih. Ibu-ibu kesan perhatian. Bu, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Berat Bu? Ibu? Mirang nggih Bu nggih? Sekali lagi Bu.
Ya, Bu sekali lagi nih perhatikan, kalau tambahin agak panjang dikit. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Pripun Bu? Nyerah. Nyerah Bu. Nggih pun, saling bapak-bapak tarik nafas. Siapa? Bapak-bapak siap? Kalau kakung siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Masya Allah, luar biasa sekali. Bapak-bapak yang mungkin luar biasa. Langsung, Masya Allah. Ibu-ibu saya ngaji sih, wah, bolak-balik ngaji suci boleh kalah kalau bapak ini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya memang mestinya kaum laki-laki, para kakung itu memang harusnya lebih ngerti. Lawang arijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu pemimpin, ya, bagi keluarganya, bagi istri dan anak. Nenek Pak mboten ngertos, dereng saged ngaji, mulakno ya ngaji. Wong enten kancane yo ngaji. Ngaji aja ngaji. Wong aku ora iso kok diajak ngaji. Ya mulakno ngaji kene iso. Jeneng apa nggih? Wis ora iso malah nesu-nesu. Niku ibaratnya orang nggak tahu dikasih tahu, nggak mau tahu malah sok tahu. Maka sungguh terlambat. Nah, uzubillah min. Baik Bapak Ibu, saya sebelum mulai kita ingin ajak Bapak berdoa dulu. Ini doanya orang yang solih, doanya orang yang berilmu, doanya orang yang ahli ibadah. Yakin insya Allah Bapak Ibu bila sering melazimkan ini, insya Allah kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Dan nanti di akhir saya akan berikan, yaitu saya akan sampaikan, yaitu ijazah doa tentang rezeki. Karena nanti kalau bicara rezeki, doa itu belumlah lengkap tentang rezeki kalau tidak dikaitkan dengan 6 hal. Yang pertama ini yang kaitan untuk pertama, ikutin saya kulamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin. Lama banget harus saya bawain dulu. Sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, mungkin kita sangat bisa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, karena pada akhirnya kita ini semua akan mati. Rasulullah sampun mendikarakan iftanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Boten wonten ceritane menung suami sehat terus, boten mungkin, pasti ngalami sakit. Bapak Ibu nate sakit? Bapak Ibu nate sakit? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Oh, di situ kayak sehatmu sebelum sakit, sempatmu sebelum sempitmu. Wong ingkang pinter niku
Sama sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi, wong sing beriman nggak beriman, sing kafir lan ora kafir, sing pinter lan bodoh lan nang wadon, sami diberi waktu oleh Allah dalam satu harinya berapa menit. Ketinggalannya dari nanti ngitung nih. Nah, pulang ngertos mergani kula sampun ngitung riyen. Terus ngeten lho Pak Ibu, ternyata dalam satu hari satu malam nek kula tangklet panjenengan niku jam pasti panjenengan jawab 24 jam Ustaz. Nggih leres. Ning kula menapa? Kula kok nangkutaken menit. Biar kita sadar ternyata kita banyak buang waktu. Yang ngeri pun kita terkena firman Allah wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu sesungguhnya manusia menungso kabeh rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Yaitu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wong sing imane bener, nindakake kabeh-kabeh iki sing apik, sing becik. Mulane enten istilah nek teng Jawa niku becik ketite Allah Ta'ala. Mbok disembunyi-sembunyikan Pak, nggak bisa, tetap terbaik. Karena Allah Sami'un Basirun Khabirun bima ta'malun. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kamu berat, apa yang kamu sembunyikan. Apunten lho Pak, sepinter-pinternya laki-laki Bapak, kok ada laki-laki diam-diam Bu, laki-laki suami kok diam-diam dia nikah lagi dengan istri muda. Pada akhirnya tua juga. Dia apa nje? Kok disimpan bakal tua juga gitu ya. Jadi dalam satu hari satu malam ternyata Allah memberi kita sebanyak 1440 menit. Nah pertanyaannya, dari 1440 menit engkang kita mengibadah niku digunakan ibadah pinten menit nggih? Sekedhik niku pinten to Pak? Selalu menit, Masya Allah, kok ya kelewatan mentah ya Masya Allah. Ini itu lebih baik jujur, ini dirubah. Bu, Pak, jadi dalam satu hari satu malam itu Allah kasih kita waktu berapa? 1440 menit. Orang yang cerdas, orang yang betul-betul memahami Al-Quran, hidupnya ingin bahagia, dia akan banyakkan gunakan waktunya untuk dalam ketaatan, keimanan, ibadah, amal soleh. Salah satunya adalah mengaji Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafi, akan menjadi penolong bagi dirimu. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Al-Quran? Halo? Alhamdulillah Ustaz, kalau Allah niku nek masalah Al-Quran itu alhamdulillah gak ada bangsa Al-Quran loh. Masya Allah. Nanging standar itu saya dalam plastik. Berarti radio wocok. Bu Pak, ternyata membaca Al-Quran itu sangat mudah. Syaratnya betul yakin. Allah ulang-ulangi sampai 4 kali di dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Qamar. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah sungguh mudahkan Al-Quran itu bagi yang sungguh-sungguh ingin bisa, bagi yang sungguh-sungguh mau mengamalkan, bagi yang sungguh-sungguh ingin bahagia mengikuti Al-Quran, pasti Allah akan bahagiakan. Amin. Betul. Amin. Pak Yesus ini udah jadi oposisi kan? Ya, diulang-ulangi sampai 4 kali. Ini menunjukkan apa? Harus ada ikhtiar ya. Syaratnya sungguh-sungguh. Di Pak Sahrul ini dengan Bu ini keluarga besar, Ramba mengerti, Masya Allah luar biasa. Ini patut kita contoh, kita tiru. Dengan semangatnya, tidak mengharapkan apa kecuali hanya ridha Allah, keberkahan, pertolongan apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dipikirkan ingin nanti kehidupan di akhirat. Tentunya niku mboten dangu Bapak Ibu. Makan apa mawon, madang apa enak-enak panganan itu anggen sampun lepas leher itu nggih sampun ical lho. Nggih napa nggih? Nggih. Jenengan rasake sate niku nek pun kelas nggih
Ngatas sing ngelen ya, ada sih melin gitu. Masya Allah. Ya, jadi perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakit, sempatmu sebelum sempit. Ketika kamu diberi kemudahan kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat, selamanya yakin, insya Allah yakin dengan keyakinan penuh pada Allah apa? Kita tidak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan jika kita betul-betul gemar mengeluarkan zis. Zis apa di zis? Zakat, infak, lan, sedekah. Nah, jadi Bapak Ibu, enten catatan itu. Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda, keluarkanlah zakat infak sedekah panjenengan biar banyak, yang penting ikhlas. Jadi apa sih? Biar banyak, yang penting daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi wes sithik ra ikhlas diungkit-ungkit najis. Nauzubillah min. Jadi mau diberkahi hartanya, infakan sedekahnya. Banyak orang hidupnya resah gelisah. Kenapa? Oh, salah satu penyebabnya banyak masalah. Hidupnya nggak bahagia. Eneng masalah kok bojo nih, eneng masalah kok anak, eneng masalah kok tangga nih, keluarga nih, lan bisnis nih. Oh ya ruwet ini kok masalah kok. Mungkin tiang niki ngapunten Bapak Ibu, dia suka mengabaikan sholat. Dia suka mengabaikan sholat. Alhamdulillah jamaah teng desa Ketangi ini alhamdulillah sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam kalih kata. Dia apa sih? Masya Allah. Tapi kalau yakin, ya jamaah teng desa Ketangi ini insya Allah yakin ketinggalan pun sholat subuhnya mboten nate kesiangan. Dia apa sih? Di bulan Ramadan. Nah bulan Ramadan itu bukan kesiangan itu. Ya, jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ngendikaken dalam firman-Pun, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya." Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59, Allah berfirman yang artinya maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan menemui kesesatan. Milakna Bapak Ibu, ampun ditinggalkan, ampun diremehkan bab sholat. Sebab itu inna awala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Idza shalat wa idza fasadat. Jadi maknanya kama kala Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Sopo wong sing sholat bener tumindake bener. Luwe-luwe ibu, panjenengan nate kemutan mboten Bu? Nasihatipun bini sepuh. Bapak iki, Bu. Apa niku? Ajining diri gumantung ing lati, ajining kok gumantung ing busana produk. Jadi apa sih Pak? Ibu kemutan mboten Bu? Iku nasihatipun bini sepuh lho Bu. Ajining diri gumantung ing lati, ajining kok gumantung ing busana. Harga diri seorang wanita itu adalah terletak dari tutur kata bicaranya, maknanya adabnya. Ya, tutur kata bicaranya. Apunten lho Pak, biasanya sing sok muring-muring maksud niku suami napa istri? Kula ulangi, iki Pak niki ngandake suami. Itu kersane kan itu lah ngetos iki. Kan malam Jumat ini. Dan iki bareng ngaji mungkin terus iya Pak, aku wis ngapura ke awakmu lho Pak. Wis saiki wis damai wae iki malam Jumat. Matur mboten Pak? Masya Allah. Nek mboten matur dikebangetan. Ajining diri gumantung ing lati, ajining ringgo gumantung ing busana. Harga diri seorang wanita itu terletak dari tutur kata bicara. Ilahno kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok punya istri, udah kurang cantik kok judus cewek gawe minyit, lah musibah banget. Dia anjing. Dan alhamdulillah para ibu memiliki dan bapak sini adalah semua hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solih.
tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi. Terus tadi ya harga diri seorang wanita itu serta dari tutur katanya dan cara dia berpakaian. Bu, ibu, nek jilbab niku kinten-kinten wajib napa wajib ibu? Berarti nek wajib niku kedah ditindakake napa ditinggalaken? Nek sing mboten nindakake kinten-kinten dosa napa dosa? Krenten apa krenten sangat? Nggih pun sadar niku. Bu, mboten ten gereja kentangi lho Bu, nggih. Teng dosa pundi lah mboten. Niku kata-kata sampeyan niku ibu-ibu niku nggih kerudung nggih jilbab niku nek acara pengajian, kondangan, arisan lan kematian. Nek resik-resik omah teng halaman rumah tindak tandang tanggane warung tanggane resik-resik ning halaman rumah niku mboten nggih kerudung. Enten sing wonten? Nggih teng mriki. Kok kula mboten nate ningali. Oh, enten berarti kula kudu sering mriki ngoten. Masya Allah. Bu, ibu jilbab. Apa sih artinya jilbab? Nih, yang bisa tahu artinya jilbab dengan benar, yang bisa menjawab artinya jilbab dengan benar. Jilbab itu kepanjangan dari apa? Bapak atau ibu yang bisa menjawab dengan benar. Nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Apa artinya jilbab? Nek boten tahu nanti saya kasih tahu. Apa artinya jilbab? PR apa dikasih tahu aja? Tahu. Ya sabar Pak Bu, sabar iki kula terangaken. Jilbab niku ibu-ibu, ibu. Jilbab niku ternyata kepanjangan dari J jujur. Jadi mestinya wanita yang berhijab, seorang laki-laki yang punya istri berjilbab, karena seorang laki-laki, seorang bapak bersalah dan berdosa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau membiarkan istrinya, anak gadisnya yang sudah balik dia tidak berhijab. Niku sing dosa kawula kakung alias suami lan bapak-bapak. Panjenengan punya tugas mengingatkan. Itu ya. Jilbab yang pertama jilbab jujur, indah, luas, baik, anggun, berwibawa. Kita ulangi. Jilbab jujur, ayo jujur, indah, luas, baik, anggun, berwibawa. Kita istimewa juga. Nah, gitu dong. Istri saya Pak Ustadz. Alhamdulillah loh Ustadz. Istri kula niku mboten nate nesu nek duwite pas lengkap kata. Oh, jebul ini itu apa ini? Baik, jadi khusus ibu boleh ibu tarik nafas Bu. Sampun. Perhatikan Bu. Orang hidupnya banyak masalah, nggak berkah, banyak masalah. Nggak ada ketenangan jiwa. Satu karena mengabaikan sholat, dua karena kurang berbakti pada orang tua, alias durhaka sama orang tua, termasuk yang ketiga jarang bersedekah. Hartanya nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bab ini yang kaitannya dengan sholat. Bu perhatikan. Ibu sudah tarik nafas? Sampun? Bu perhatikan. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suami. Setuju Pak? Setuju Pak? Bu, pripun Bu? Ulangi Ustaz, senang banget kalau ngulangi begini. Perhatikan Bu, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suami. Deal? Deal? Ibu yang nggak diprotes.
Gak apa-apa. Mumpung kalau kembali gini. Ada yang mau protes? Oh kalau sebaliknya aja bu. Makan bu. Jadi aja. Ustaz gimana kalau sebaliknya suami yang buat mana bajengkan? Makan bu. Dia mantan. Terima jawabnya. Bunga mawar gua kedondong. Sabar dong. Loh, nek wong sabar niku ditresnani dicintai Allah loh bu. Dia apa aja? Orang yang sabar itu pahalanya surga. Dia apa aja? Ya wes sabar mawon jenengan. Tapi ketinggalan itu, ketinggalan tidak ikhlas menerimanya ini. Ini kayaknya belum clear nih. Tadi bapak gantian, bu, niku wau jawaban rumoripun. Ini pak jawaban yang sebenarnya. Bagaimana Ustaz kalau sebaliknya seorang suami, seorang laki-laki yang menyakiti, yang menyusahkan, melantarkan istrinya? Maka jawabannya nih, ini jawaban yang sebenarnya. Kalau tadi jawaban rumornya, bunga mawar gua kedondong sabar dok. Kalau ini jawaban sebenarnya. Pak, kamu tarik nafas pak. Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang buruk, laki-laki yang salah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Udah puas? 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 Masya Allah. Berarti lebih berat pak kalau kaum laki-laki, kaum kakung sebagai suami pemimpin kok tidak bisa memberikan contoh, malah ngamuk mawon. Tapi bu kok kalaupun ada yang seperti itu, kalau yakin tidak semua laki-laki. Dia apa sih? Alhamdulillah para bapak ibu di sini adalah hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Tiap malam salat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, orang nate muring-muring. Amin. Ya tadi hidupmu mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Kemudian ketika kamu diberi kemudahan kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi tadinya tidak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zis. Masih ingat catatannya tadi bu pak? Apa tadi catatannya zis? Keluarkan zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit ikhlas lebih baik banyak tapi buktikan berkah, keberkahan harta itu karena kita infakkan, sedekahkan jalan Allah. Ingat ya bu, bondo niku, dokter niku bisa menjadi milik Allah, milik kita, milik setan. Pripun Ustaz maksudnya kok harta itu bisa jadi milik Allah, milik kita, dan milik setan? Dengan kemutan. Kalau orang itu meninggal, kan yang menyertai tiga tau? Hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarga kembali, hanya amal ibadahnya. Nah, tapi kalau kaitannya pun harta itu milik Allah, milik kita, dan miliknya setan. Harta milik Allah, kalau harta itu kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk jihad, kita gunakan untuk membantu fakir miskin, kaum duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Berkahlah harta yang Allah berikan kepada kita, itu harta miliknya Allah. Betul apa betul? Terus apa terus? Yang kedua harta milik kita. Nek yotron itu, bondo itu, gendis nang seneng lawan. Boten maksiat lagi, gue seneng wae sak keluarga. Nek duwe mobil lagi ora kepanasan, iso wirawiri rono ini boleh, mubah saja. Itu milik kita. Tapi harta milik jadi itu harta miliknya setan. Kalau harta itu digunakan untuk maksiat dan dosa, untuk judi, untuk naudzubillah min dzalik, mendem, untuk malimah, atau untuk perbuatan maksiat yang lain, harta itu berarti miliknya setan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian tadi yang keempat apa? Mudamu sebelum tuamu. Bapak Ibu, ternyata nggak ada orang itu ceritanya muda terus pasti mengalami sepuh, pasti mengalami tua. Dia apa sih? Nah, di antara tanda-tanda tua itu ubahnya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makanya gugur.
Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti Tuhan tak. Nah, wis Tuhan karo manusia. Nauzubillah nih. Mudamu sebelum tuamu pada akhirnya Tuhan. Orang-orang wong ceritane kula niku nganti saniki lho Pak Bu. Pun bolak-balik nangkrete bakul jamu budi-budi niku. Budi wonten mboten nggih jamu sing awet, zaman awet nom. Mas Ustaz, nek enten mboten kula sate kula njuk piyambak. Kesane wong tuwa kula tak nom nggih. Nek mboten wonten, wonten. Lah nek jamu ingkang ndamelaken seseorang dadi kaya, dadi sugih kan ngoten. Kalau miskin mboten ampun tadi Pak. Alah ngoten, mboten enten Mas Ustaz, enten kula mboten kula sate, kula ngombe piyambak kula sugih ping. Ternyata memang kaya itu Bapak Ibu jangan difokuskan hanya maksudnya kaya itu adalah harta. Kathah wonge bondo nih, omahe gedhong magrong-magrong, ning atine rusak, atine ketutup, orang ngerti tumindak sing apik, orang duwe tata krama, urip esok nyakiti wong liya, pasangan uripe anake digawe sengsara lan ketula-tula. Nauzubillah nih. Oh, berarti hartanya seperti ini, bondo ingkang kawan ini, bondo bosan diberkahi. Bahkan ini harta yang menyebabkan dia masuk neraka. Boleh Bapak Ibu punya mobil, cinta dengan mobilnya, mobilku apa? Boleh panjenengan cinta dengan mobil Anda, tetapi hanya sebatas sampai garasi saja, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Lagian nggak cukup. Jadi apa sih? Jadi mudamu sebelum tuamu. Nah yang kelima, hidupmu sebelum mati, pada akhirnya mati. Kan sering kita dengar orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat. Kalau ulangi, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat, ya, murid pun tetap semua teman. Loh, jadi kan kayaknya nggak usah tidur, dia usah mati nih aku bangun. Bapak Ibu yakin akan mati? Bapak Ibu yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Kita sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Jawabnya yang betul belum atau insya Allah. Nah, saya tanya, sudah siap apa belum? Sekali lagi, sudah siap apa belum? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu ngapunten, saya belum siap, itu belum siap. Saya belum betul-betul siap, saya lagi menyiapkan diri. Nah, panjenengan yang sudah siap tadi silakan duluan saya. Nah, itu rumornya ngonten. Ning terus terang, kalau ada satu hal yang tak setuju tentang kematian, kalau kematian itu Bapak Ibu berdasarkan abjad. Sorry. Kalau kematian berdasarkan abjad, ngapunten kula mboten setuju, Pak. Sebab namanya kula ini kan akhlis. Berarti ini kenyataan pun ternyata kematian tidak berdasarkan abjad. Contohnya pun Kiai Haji Zainuddin dari sini. Ya, nah, kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati, siap nggak siap, mau nggak mau mati. Dan kematian itu nggak peduli pelaku, kita lagi taat atau lagi maksiat, nggak peduli. Makanya kalau hari ini ditambah kita bondo harta 1 truk, itu tidak akan menambah umur kita. Itu tidak akan menjadikan kita menjadi cepat atau menjadi lambat tentang kematian. Makanya orang yang cerdas dari umat Rasulullah, dia yakin akan mati, dia siapkan. Salah satu untuk menyiapkan apa? Yaitu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Ustaz, pulang ini Ustaz, belum bisa baca Al-Quran. Bismillah, pindah kepada Allah. Bu, kenapa mulai sudah tahu
Ini nanti yang menjadi cahaya ketika kita meninggal di alam kubur adalah salah satunya selain sedekah, sholat adalah qiraatul Quran. Maka di hari kiamat nanti baca Al-Quran, pahami Al-Quran, karena dia akan menjadi penolong dirimu. Nah kalau kita tidak semangat, tidak sungguh-sungguh serius baca Al-Quran, nanti gimana di hadapan Allah? Dia namanya. Maka yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Maksimalkan sebaik mungkin. Ini niat baik Bu Uni, Pak Sahrul ini buat ummah haji di sini ini apa? Selain untuk amal soleh kepada Allah yarham Mbah Mangun Rejo, dia juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang diketangin. Ini mudah-mudahan sekali lagi yuk didukung, karena ini manfaatnya adalah untuk bersama dunia wal akhirah. Jadi coba, nggak mudah Pak itu suasana seperti tempat seperti ini, tapi mereka dengan niat yang baik hanya mengharapkan kedatangan apa tidak iri. Ini akan menjadi amal soleh. Kalau mau Pak Lurah pun ya, ini akan menjadi santai ngilangi dunia ini. Berarti sampai kiamat. Nanti di Pak Andi. Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakit, sempatmu sebelum sempitmu. Ketika kamu ya diberi kemudahan kelapangan rezeki, sebelum jatuhnya kekurangan dan kemiskinan, mudamu sebelum tuamu, hidupmu sebelum mati. Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Satu tadi, Bapak Ibu yakin akan mati? Yakin. Nah pertanyaan saya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau mati di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Di mana? Jawabannya belum tentu. Lu kok aneh? Nih perhatikan. Kita sering dengan mu'alaf terkejut-kejut kita kan. Loh itu mu'alaf burung suwi lo mlebu Islami. Lebih 3 tahun paling banter-banter 5 tahun. Nek kok yo ngerti Quran, iso maca Quran. Padahal ndek men nyebut bismillah ra iso. Dosane akeh. Ya Allah, kok malah saiki dadi ustaz, dadi ustazah. Enten sing ngono to, Pak? Karena bersungguh-sungguh. Orang Islam itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Sampai-sampai Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh serius di jalanku jalan Allah, Allah akan tunjukkan, Allah akan tolong. Jalannya Allah akan tunjukkan, jalan ke surga, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Syaratnya serius, sungguh-sungguh. Wong jenengan matur niku nek kelamar nggih mboten rampung-rampung. Nggih kok Pak? Nggih napa nggih? Ibu niku nek jenengan masak ndak tindut keluar-keluar nggih mboten rampung-rampung lho. Nggih napa nggih? Berarti harus sungguh-sungguh. Ini mu'alaf baru 3 atau 5 tahun. Ya Allah kok baru 7 tahun namanya. Tapi dia belajar Islam. Belajar Quran. Banyak guru yang pelajari. Hanya mengharapkan cita ridha Allah. Dia berani berdakwah. Gak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Dakwahnya di tempat pelacuran. Sekalian pelacur, tobatlah kalian kepada Allah. Kalau kalian bertobat, Allah akan ampuni kesalahan dosa kalian. Allah akan memberikan keselamatan kepada dunia dan akhirat. Kalau tobat itu benar, tobat karena sunnah. Allah akan selamatkan diri. Allah akan angkat derajatmu. Tapi kalau kamu tidak mau bertobat, Allah akan mengazab menyiksa kamu. Kamu akan kena penyakit. Dan salah satu sebab datangnya bencana malapetaka musibah dikarenakan perbuatan zina. Nasihatnya baik apa baik? Laras apa laras ini? Nanging walaupun nasihat ini pun baik, tapi mboten juga digubris, malah dikeroyok, digebuki kali preman-preman, germo-germo wong sing kurang ajar niku wae. Digebuki niki mu'alaf sing punya keberanian itu sampai mati, matinya di tempat pelacur. Pertanyaan ini pun Bapak Ibu, ini matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kok husnul khatimah? Kita di tempat pelacuran karena lagi berdakwah, karena lagi melakukan kebaikan, karena menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salah satunya balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Walaupun matinya di tempat pelacuran, tetap dia husnul khatimah karena dalam rangka menegakkan agama Allah. Dia namanya
Jadi pertanyaannya, ini husnul khotimah atau sul khotimah? Husnul khotimah. Senajan mati nih di tempat pelacuran. Nah yang satu lagi Bapak Ibu, yang satunya lagi apa? Mati di dalam masjid lagi nyuri kipas angin kesetrum. Niki mati sahid apa mati sangit? Lah kok mati sangit? Nah niku wow. Berarti bukan di mana matinya, tapi yang terpenting mati dalam keadaan bagai. Ini saya contohkan lagi. Ibu kan apa banget? Pak Eka loh, apa banget? Pak Deka, Ibu Deka ya Allah. Loh kenapa tak usah? Ibu itu, bapak itu matinya, meninggalnya lagi sholat tahajud. Dengan pengen apa pengen? Pengen apa pengen? Dan itu tidak mungkin terjadi pada bapak ibu kalau bapak ibu jarang tahajud. Terus pingin dimuliakan oleh Allah, pingin dibahagiakan oleh Allah, pingin diberi keselamatan. Lah kitabnya Allah Al-Quran kok orang buat waca, orang buat dadi akeh pedoman hidup. Kan jelas lasa ada fi hayatina illa bil Quran. Tidak ada kebahagiaan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Kita Bapak Ibu paham apa paham? Paham apa paham? Baik. Ini ngatas kita naik kali jam menit siap napa mboten? Kula sing mboten siap. Nah, kula ini tinggalin di Bekasi. Besok juga ada tugas Jumat dan ada tugas yang lainnya. Insya Allah kan seperti ada pepatah. Di mana ada pertemuan maka ada pertemuan kembali. Insya Allah. Tak kenal maka ya kenalan. Orang kenal ya kenalan biar kesana kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Kami dari tim Himaya, saya sebagai pembina, Pak Ustaz Zaid sebagai direkturnya dan rencang-rencang selain di Himaya ini, kami tidak akan melakukan ini apa? Ingin seperti yang Rasul nyatakan, yaitu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia dalam memberikan manfaat. Maka itu yuk Bapak Ibu, kita bina betul-betul hati kita, persaudaraan kita, persahabatan kita. Terus orang usah ngandaki wong liya. Karena Nabi sudah mengajarkan kepada kita, hati-hati. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falayatul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Itu memulainya Pak, ucapan sing apik, tumindake apik, nyenengke hati. Lan bernilai kebaikan ibadah. Ucapan yang baik dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Ini ucapan Allah dibenci oleh Allah, ya dijauhi manusia, membawa keburukan, menyebabkan neraka. Nauzubillah nih. Berarti apa? Mulai hari ini biasakan kalau kita berkata-kata itu di foto promo berkata-kata yang baik. Contohnya pun, kalau kita memulai sesuatu Bismillah. Ulangi. Memulai sesuatu dapat anugerah. Alhamdulillah. Ingat dosa. Astagfirullah. Kena musibah. Berjumpa. Assalamualaikum. Malah ngono. Ulangi. Memulai sesuatu. Dapat anugerah. Ingat dosa. Kena musibah. Berjumpa. Berjanji. Insya Allah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Masya Allah. Sekali lagi ya Pak, Bu. Memulai sesuatu. Dapat anugerah. Ingat dosa. Kena musibah. Berjumpa. Berjanji. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Dapat rezeki. Bagi-bagi. Kan ayat itu wa mimma razaqnahum yuk. Dapat rezeki. Bagi-bagi. Kan alhamdulillah bertengah kau. Dia tak? Dia tak aja? Alhamdulillah. Mungkin bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua Bapak Ibu.
Allah, saya dengan teman-teman tim Bimaya sangat bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan diwasilah Pak Sarul dan Bu Weni, alhamdulillah sampai ke tekan ini. Ini betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, Bapak Ibu, karena kita sudah ada di rumah haji, mulai hari ini kita tata pertemuan persahabatan kita. Kita bisa dari sini kan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah yang menggerakkan kita datang ke tempat ini. Ini adalah merupakan rahmat Allah. Maka kunci kita punya moto, siapa yang sudah masuk ke dalam rumah haji ini, ya, apa motonya? Saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Sehingga sesurga. Langsung mati kan? Mungkin orang ketinggalan dari siapa engkau. Yang benar apa? Saling mencintai karena Allah. Sehingga sesurga. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang kula hormati, mungkin kita sangat tindakan mengamalkan yang bisa kita lakukan. Ucapannya baik, ya. Lebih kaulah Ibu, ya tadi haji ning diri gumantung ing lati, haji ning kok gumantung ing busono. Baik, terakhir tadi sudah saya janjikan saya akan mengijazahi yaitu doa. Doa ini kaitannya dengan rezeki. Belumlah lengkap kalau doa rezeki tidak dikaitkan dengan 6 hal. Dikaitkan berapa hal? 6 hal. Apunten Bapak Ibu. Saya yakin seyakinnya dengan izin Allah, panjenengan yakin dengan Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki rahmatnya yang luas. Panjenengan yakin nanti setelah saya adakan ini doa yang Anda inginkan insya Allah tidak sampai 1 bulan, bahkan insya Allah nggak nyampe 2 pekan atau dalam pekan-pekan ini Allah akan kabulkan dari yang panjenengan minta. Insya Allah. Siap? Yang serius insya Allah betul-betul doanya akan dikabulkan oleh Allah. Berarti kita harus niatkan semua yang kita minta kepada Allah harus untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Siap ya? Bikin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. 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 Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga-duga. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga-duga. Aminnya mana? Jadi rezeki tadi kayak namanya rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga-duga. Insyaallah Allah memberkahi dan mengabulkan doa kita. Baik, ngapunten Bapak Ibu, beli wonten kekurangan dan kesilapan, ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kesalahan dari saya oleh lemah pribadi. Tentunya ada kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bapak Ibu punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal solih, janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati dibilang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Keluarga besar Ketanggi yang bertugas undur diri, insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan izin pertolongan Allah, insya Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, prakata tokoh ulama dan doa syukuran yang akan disampaikan oleh Al